Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sundari dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, kelas P2K, ingin mempresentasikan tentang Positive Accounting Theory. Teori akuntansi positif merupakan teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan, serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan datang. Perkembangan ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap teori akuntansi normatif. Riset akuntansi positif pertama kali dilakukan oleh William H. Beaver tahun 1968 dengan terbitnya artikel yang berjudul The Information Content of Annual Earnings Announcement. Selanjutnya, teori akuntansi positif diakui kemunculannya ketika Watts and Zimmerman mempublikasikan artikelnya yang berjudul Towards a Positive Theory of the Determination Accounting Standard pada tahun 1978. Terdapat 3 alasan mendasar yang kuat atas terjadinya pergeseran teori akuntansi pendekatan normatif ke teori akuntansi positif, yaitu yang pertama, teori akuntansi normatif yang terlalu fokus terhadap kepentingan investor secara individu daripada kemakmuran masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, teori akuntansi normatif dirasa tidak mampu menguji teori secara empiris karena didasari pada asumsi atau premis yang keliru, sehingga tidak bisa diuji kebenarannya secara empiris. 3. Teori akuntansi normatif sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal. Watts and Zimmerman mengidentifikasikan terdapat 3 hipotesis yang sering digunakan dalam teori akuntansi positif yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam proses pengambilan keputusan, yaitu 1. Hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis. Manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode tahun berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari Dewan Direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih. 2. Hipotesis hutang atau ekuitas atau debt or equity hypothesis. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba hingga makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Makin tinggi batas kredit dan pengeluaran biaya, manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batas kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. 3. Hipotesis biaya politik atau political cost hypothesis. Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan ukuran variabel produksi dan aspek politik. Yang mendasari hipotesis ini adalah asumsi bahwa sangat mahalnya nilai informasi bagi individu untuk menentukan apakah laba akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba. Menurut Watts and Zimmerman, teori akuntansi positif telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan akuntansi, yakni 1. Menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik. 2. Memberikan kerangka yang jelas dalam pilihan akuntansi. 3. Menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi. 4. Menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dan memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan akuntansi. Dan 5. Mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dan menekankan pada prediksi serta penjelasan terhadap fenomena. Salah satu variabel yang memiliki hubungan adalah variabel economic performance. Hubungannya dengan economic performance terletak pada kebijakan akuntansi. Para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Selain itu, ada juga variabel bisnis strategi, yaitu para eksekutif akan memilih kebijakan yang terdapat dalam 3 hipotesis teori akuntansi positif dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Demikian pembahasan tentang Positive Accounting Theory. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.